Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syakila, NIM saya B1021191018. Kali ini saya akan menjelaskan materi uji asumsi klasik dan uji regresi untuk tugas akhir semester mata kuliah Applikum. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah uji multikolonialitas. Pada data yang saya gunakan, dependent variabelnya adalah PKK, sedangkan independent variabelnya adalah KK dan KSK. Jika nilai kotoleransi adalah lebih dari 0,10, sedangkan data saya memiliki nilai 0,850 dan 0,80 yang berarti lebih dari 0,10, maka data saya bebas multikol atau data baik. Jika nilai FIPS adalah kurang dari 10, sedangkan data yang saya miliki 1,177 dan nilai 1,177 yang berarti kurang dari 10, maka data saya bebas multikol atau data baik. Selanjutnya, uji autokorelasi dengan variabel prediktor yaitu KSK dan KK, dan dependent variabelnya adalah PKK. Pada data saya, nilai Durbin Watsonnya adalah 2,602. Nilai Durbin Watson saya berada pada tabel tingkat 5%, yang artinya untuk sampai 30 dan variabel independen ada 2. Diperoleh nilai DU adalah 1,566. Karena nilai DW data saya adalah 2,602 yang lebih besar dari nilai DU tabel yaitu 1,56. Maka data saya bebas autokorelasi atau data baik. Selanjutnya, materi ketiga yaitu uji normalitas. Dapat dilihat pada PowerPoint ada gambar hasil dari uji normalitas data saya. Data ini termasuk ke dalam data yang bermasalah. Dengan normalitas atau data dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal karena titik-titik di tengah menjauhi dari garis diagonal. Selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Dapat dilihat pada PowerPoint ada gambar hasil dari uji heterodata saya. Data saya dikatakan baik atau aman bebas karena titik-titik menyebar di sepanjang area kuadran. Selanjutnya uji regresi. 1. Uji kelayakan modal. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai F dihitung dengan probabilitas signifikasi sebesar 0,06. Nilai probabilitas signifikasi lebih besar dari nilai probabilitas 0,5 atau 0,08 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan tidak adanya dukungan statistik terhadap model riset yang diajukan dalam penelitian ini, atau dengan kata lain, model penelitian yang dibangun tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dari data penelitian yang diperoleh dari 100 responden dalam penelitian ini. Dengan demikian, terbukti bahwa model penelitian ini menunjukkan goodness fit atau yang tidak baik. Pada data saya memiliki 2 variabel independen yaitu KK dan KSK, dan 1 variabel dependen yaitu PKK. 2. Uji T, signifikan parameter individual. Hasil pengujian hipotesis secara parsial pada tabel berikut. H1 adalah variabel KK berpengaruh signifikan terhadap variabel PKK. Berdasarkan hasil uji T di atas, diperoleh hasil signifikan untuk variabel KK sebesar 0,033. Karena nilainya lebih besar dari 0,5, maka variabel KK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PKK, artinya hipotesis 1 ditolak. H2, variabel KSK berpengaruh signifikan terhadap variabel PKK. Berdasarkan hasil uji T di atas, diperoleh hasil signifikan untuk variabel KP bersebesar 0,743. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka variabel KP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel DK, artinya hipotesis 2 ditolak. Jadi, fokus pada tabel signifitas untuk menilai hipotesis ditolak karena sig lebih besar dari 0,5. Berdasarkan hasil data dari tabel tersebut, juga diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y sama dengan beta dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah E. Y sama dengan 0,428 ditambah min 0,063 ditambah E. 1. Nilai koefisien regresi variabel KK
atau X1 sebesar 0,428 dan bertanda positif, yang berarti bahwa terjadi perpengaruh yang positif antara variabel independen X1 dan variabel dependen Y. 2. Nilai koefisien regresi variabel KSK atau X2 sebesar min 0,063 dan bertanda negatif, yang berarti bahwa terjadi pengaruh negatif antara variabel independen X2 dan variabel dependen Y. Jadi, persamaan regresi diperoleh nilai beta pada kolom standar descent koefisien dengan rumus baku Y sama dengan 0,42 ditambah min 0,063 seperti di atas. Yang terakhir adalah koefisien determinan atau R kuadrat. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat nilai adjuster R kuadrat adalah sebesar 0,104 atau 0,104% atau 0,1104 dikali 100%, yang berarti bahwa kemampuan variabel independen KSK dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap PKK atau variabel dependen adalah sebesar 0,104%, sedangkan sisanya sebesar min 99,896 dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.